Ya seharusnya udah tersangka. Terima kasih. Ketemu lagi di Hot Room. Kita sudah lihat tadi nasihat dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan nasihat tersebut kita camkan dalam hati. Kita kembali ke narasumber. Masyarakat penasaran, kenapa Rafael belum jadi tersangka? Padahal dengan ditemukannya 37 miliar, itu udah pasti tidak masuk SPT. Bisa langsung TSK. Bapak setuju? Apa Bapak perlu nasihati KPK yang sekarang? Bapak kan mantan wakil ketua KPK. Ya, jadi biar dilengkapi selengkap-lengkapnya sehingga naik ke pengadilan itu bisa conviction rate-nya itu bisa bagus, bisa 100%. Tapi menurut Bapak sebenarnya unsur untuk kira tersangka sudah cukup? Dikumpulkan dulu pidana pajak. Pidana pajak sudah pasti kena? Ya, pidana pajak, mungkin diusut juga gratifikasi. Ya. Kemudian didampingi dengan pasal-pasal suap, pasal 5, pasal 6, pasal 11. Jadi pasalnya berlapis. Saya kira enggak kali pertama nih KPK itu mentersangkakan seseorang itu dengan pasal-pasal yang berlapis sehingga kuat di dalam. Dan Bapak yakin, Bapak sudah yakin bahwa sudah cukup untuk mentersangkakan Rafael? Analisa pendapat pribadi dulu. Kalau pendapat pribadi saya sudahlah kan. Sudah cukup agar KPK mendengar itu. Pak Didik, apa usulan Bapak terakhir? Ini semua mendesak undang-undang perampasan aset. Juga beliau mengatakan agar segera undang-undangnya setiap pejabat yang tidak bisa membuktikan dari mana asal hartanya langsung bisa disita. Bapak setuju atau tidak? Atau jangan-jangan Bapak bisa kena atau DPR kena? Pak, ini DPR sekarang sedang menunggu draft RUU dari pemerintah. Yang mana? Nah, perampasan aset? Perampasan aset. Menunggu udah berapa lama? Ini inisiatif pemerintah, Pak. Udah berapa lama ditunggu? Ini kan baru kita tetapkan sebagai prioritas 2023 nih. Oke, baru tahun ini. Iya, tapi perencanaannya kan memang sudah lama, baru masuk prioritas prolegnas prioritas tahun 2023. Ya. Nah, sekarang kabar yang kami terima sedang diharmonisasi draftnya. Sedang diharmonisasi. Draftnya oleh pemerintah. Ya. Nah, inilah yang segera kita tunggu pemerintah. Harapan kita pemerintah segera menyerahkan kepada DPR sehingga kami bisa memulai pembahasannya dengan melibatkan seluruh masyarakat. Jadi sekarang kita tunggu pemerintah ini maksud siapa ini? Kementerian Hukum dan HAM atau Presiden atau siapa? Pasti, di sini leading sektornya pasti Kementerian Hukum dan HAM. Tapi yang nanti menjadi tim di dalam membahas draft RUU ini tergantung kepada Presiden, surplusnya, mewakilkan kepada siapa saja. Terima kasih. Pak Fuad, apa saran Bapak terakhir untuk membenahi ini? Ada nggak usulan konkret dari Bapak? Apakah undang-undangnya atau apa? Tidak usah menunggu undang-undang, yang nanti kalau ada undang-undang baru ya silakan saja. Tapi dengan undang-undang yang ada sekarang ini sudah banyak yang bisa dilakukan, tapi memang belum dilakukan atau tidak dilakukan. Itu yang jadi masalah. Jangan setiap kali karena belum ada undang-undangnya, udah ada undang-undang yang ada itu udah cukup. Jadi menurut Bapak yang salah adalah pejabatnya selama ini? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fuad. Pak Yunus, apa yang salah dan apa yang harus dibenahi? Tolong secara singkat. Apa yang harus dilakukan ya? Sebenarnya undang-undang termasuk pembuktian terbalik di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang TPPU pasal 77, 78 sudah ada. Cuman seringkali jauh panggang dari api. Tentuan tidak banyak, convictionnya, pelaksanaannya tidak begitu banyak. Kemudian yang kedua, hasil-hasil analisis yang sudah diberikan oleh PPATK kepada penyidik. PPATK kan seperti midfielder yang memulai penyidikan kasus. Janganlah dianggap sebagai pengaduan masyarakat yang masih mentah. Harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, ada 2, silakan naik ke penyidikan. Ada tindak pidananya, ada pelakunya. Kalau tidak ada, ya hentikanlah kasus itu. Jadi menurut Pak Yunus, selama ini yang salah oknum aparat penyidik atau pejabat irjen-irjen di kementerian atau yang mana yang salah? Tolong Pak. Ada persepsi yang tidak sama antara para pemain, para pemerintah ini. Antara midfielder gelandang dengan striker nggak sama persepsinya.
yang satu anggap wah itu masih bahan baku yang mentah. Kita harus goreng-goreng dulu, kita harus klarifikasi dulu. Padahal yang namanya hasil analisis itu udah matang dari analis dengan nilai tambah, dengan menggunakan data macam-macam termasuk LHKPN. Jadi bukan seperti LHKPN yang masih self assessment, harusnya dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan penyelidikan menjadi bukti permulaan. Terima kasih. Jadi kalau ada niat penyelidikan itu suka tertunda-tunda, itu kata Pak Yunus. Sekarang Pak Roni Bako, ahli yang spesialis pajak, bagaimana cara menertibkan ini para konsultan pajak, karena katanya biangnya justru mereka. Ya. Di balik Rafael itu konsultan pajak lah otaknya. Sebenarnya biangnya bukan konsultan pajak juga. Jadi kasus Rafael sebenarnya ketika Pak Rafael terbukti 37 miliar, dia harus diperiksa. Ya. Dan termasuk juga data SPT 5 tahun terakhir. Siapa tuh? Pak Rafaelnya. Oke. Ya itu. Anda mengatakan kalau dari segi 37 miliar ditemukan di lemari besi, di safe deposit, itu sudah merupakan, Tindak itu pidana. pasti tidak dilaporkan dalam SPT. Iya, tidak. Artinya sudah pidana pajak. Tindak pidana pajak. Artinya tersangka sudah bisa. Sudah bisa dan Terima. itu mundur ke belakang 5 tahun terakhir. Apalagi 5 tahun terakhir bisa menumpuk. Iya. Jadi sebenarnya sudah waktunya tersangka. Ya seharusnya udah tersangka. Terima kasih. Pak Fahrur Dalimunti, ahli TPPU. Tadi Anda ngotot agar undang-undang yang mengatur setiap pejabat yang tidak bisa menunjukkan hartanya dari mana bisa kena pidana atau disita hartanya. Pertanyaan saya, kalau undang-undang itu diterapkan, kira-kira berapa persen pejabat pemerintah dan DPR dan DPRD yang bakal kena sita hartanya? Coba analisa kamu dulu. Coba analisa dulu, kira-kira berapa persen? Mayoritas atau gimana? Jadi LKHPN ini sudah wajib sejak tahun 99. Ya. Sampai sekarang tidak ada satupun yang kena sanksi pidana. Karena tidak ada pidananya. Karena tidak ada pidananya. Kalau pidananya diterapkan, jawab dulu, kira-kira apakah memang hampir semua bisa kena? Saya kira kita sudah punya kesimpulan Jawab bersama. dulu, jawab dulu. Anda kan ahli TPPU. Ya. Karena kalau memang hampir semua kena, nggak akan keluar itu undang-undang. Karena tidak mungkin pagar makan tanaman. Jawab dulu. Nggak, jawab dulu. Itu kesimpulannya, Bang. Berapa persen? Sama dengan yang Abang sampaikan tadi. Berapa persen? Jadi bisa jadi ya kalau kita lempar ke semua orang yang buat LKHPN, bisa jadi nih, Bang. Berarti hampir mayoritas bakal kena. Menurut saya mayoritas. Pejabat pemerintah dan DPR, kalau begitu, sebagai kesimpulan, sangat pesimis kita mengharapkan akan keluar undang-undang perampasan aset segera maupun undang-undang yang memberikan sanksi pidana merampas aset apabila pejabat tidak bisa menunjukkan dari mana asal-usul hartanya. Karena ada kemungkinan besar, sebagaimana tadi ahli TPPU, ada kemungkinan besar bakal pagar makan tanaman bagi pembuat undang-undang tersebut. Inilah akhir dari diskusi kita di Hot Room. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu malam jam 9.30 yang hot-hot selalu. Terima kasih kepada semua narasumber. Metro TV